Saya baru pulang rally penginjilan dari Jakarta. Saya masuk ke suku Kubu di Bukit 12. Suku Kubu itu yang ada di hutan Sumatera. Jadi mereka itu belum pakai baju. Jadi nomaden, pindah-pindah nama. Jadi kalau hari ini lagi musim buah di sini, mereka tinggal di sini. Kalau udah musimnya habis, mereka pindah di tempat yang banyak babi hutan. Habis babi hutan kabur kemana, mereka pindah lagi. Jadi setiap tahun mereka pindah, melihat kondisi hutan. Dan kita mencoba melayani mereka. Dan kita mengadopsi supaya suku Kubu ini jangan pindah-pindah lagi, tetap dan mereka terima Tuhan Yesus. Doakan pelayanan ini supaya sungguh-sungguh jadi berkat. Amin, saudara. Karena kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita nggak hanya di NTT, amin, saudara. Injil juga perlu untuk orang Papua, untuk Sulawesi, untuk orang Kalimantan. Kita harus bergerak. Itu sebabnya orang yang bergerak keluar pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, ini senyumnya susah sekali. Hati yang gembira adalah obat. Ya, puji Tuhan, kita harus tertawa. Saya ini dari Sumatera 3 minggu, saudara. Bawa mobil, masuk hutan, tidur hanya 2 jam. Tidurnya di mobil, bangun lagi, bawa mobil lagi, sampai ke Aceh, saudara. Jadi perjalanan 3 minggu naik mobil. Saya berdoa, nanti Pak Jini juga ikut, tapi dia cuma muntah di mobil. Susah bawa dia jalan ke Minjil. Kemarin saya bawa dia ke Tambun, aduh Bapak. Susah bawa pelayanan seperti ini. Nah, saudara yang dikasih anugerah besar, ya, kita terus bergerak dalam memberitakan kabar baik. Kalau kita hanya di dalam, kita nggak akan pernah diberkati Tuhan. Satu kali Abraham itu terus bersungguh-sungguh, Tuhan, masa sih aku akan ada punya anak? Aku ini 75 tahun, sekarang udah hampir 90. Kamu ini ada-ada aja. Lalu Alkitab mencatat, maka Allah membawa Abraham keluar. Amin, saudara. Lalu dia berkata setelah dia keluar, itu kata penting. Amin. Karena kalau orang di dalam aja, itu orang nggak bisa ngerti apa-apa di luar sana. Alkitab mencatat, Allah membawa Abraham keluar. Waktu dia keluar, lalu Tuhan bilang, sekarang lihat ke atas. Wah, dia lihat. Apa yang kamu lihat? Bintang, Tuhan. Nah, sebanyak itulah keturunan. Amin, saudara. Tapi saya suka ada kata keluar. Amin, saudara. Nah, kalau kita di dalam, kita pikir Injil hanya untuk orang Kupang. Amin, saudara. Dengar, Injil itu untuk bangsa-bangsa. Amin. Amin. Saya ini orang Batak, pendeta Afro Margo. Saya dulu pelayanan berpikir Injil itu hanya orang Batak. Makanya ada gereja HKBP. Namanya Huria Kristen Batak Protestan. Di sini Gemit, amin, saudara ya. Huria itu gereja Kristen HKBP Batak yang Protestan. Nah, saudara, ternyata saya berpikir bahwa gereja Yesus itu hanya untuk orang Batak. Yang lain itu bukan orang Kristen, saya anggap. Pokoknya di luar orang Batak semuanya penyembah berhala. Dan ternyata Yesus itu sayang sama semua saudara. Setelah saya keluar yang mengerti kata amin. Pertama kali saya sampai di Papua, wah, mereka bilang juga haleluya. Wah, ternyata orang Papua juga menyembah Yesus. Waktu saya terbang Kalimantan, mereka bilang haleluya. Orang Kalimantan juga orang Kristen. Jadi di situ hati saya terbuka, Injil untuk semua orang. Amin, saudara. Nah, ternyata waktu saya keluar, itu membuat saya jauh lebih dewasa, jauh lebih cerdas, tidak primitif, dikit-dikit menghakimi gereja sampai, wah, kalau bagus Tuhan KBP, gak bagus itu Gemit, gak bagus Katolik, semua di mata kita gak bagus. Tapi waktu kita keluar, ternyata baru kita mengerti bahwa gereja itu tubuh Kristus. Amin, saudara. Semua milik Tuhan. Itu sebabnya saya ada di NTT, saudara. Saya bersyukur, ya, saya sudah hampir seminggu sampai mendarat di NTT. Langsung saya telepon hambanya. Tapi hambanya mungkin lagi naik di atas. Tidak bisa dihubungi sama beberapa hari. Sampai saya di Malaka, di Atambua, di Betun, tidak bisa juga dihubungi. Baru nyampe, baru sama-sama kami mendarat. Kemarin baru ketemu, sinyal ketemu, saudara. Kalau tidak, saya tidak melayani di sini. Tapi anugerah Tuhan kita dipertemukan kembali. Luar biasa, ya, tetap bersukacita. Amin. Saya pendeta Afron, saya menggembalakan di Jakarta Barat, GBI Rumah Doa juga. Wah, keren ya, sama-sama Rumah Doa.
Tapi ingat, saya selalu bilang sama Pak Jimmy, saya nggak mau hanya sekedar simbol. Rumah doa itu memang harus kita suka berdoa. Kita harus senang menyembah. Ini anak rohani saya, 10 tahun ikut saya. Dia tahu banget bagaimana saya. Saya ajak mereka untuk banyak duduk dia berjam-jam. 8 jam, 9 jam, 10 jam. Kalau saya sampai di Jakarta, minimal Kamis Jumat, saya ajak dia ke atas untuk berdoa, saudara. Karena nggak ada kekuatan kita selain doa. Saya pergi kemana-mana. Saudara, emang gampang dengan pelayanan. Kemarin ke keliling Sumatera, kita menghabiskan hampir berapa puluh juta. 50 juta, saudara. Lalu terbang lagi kemari. Kalau bukan Tuhan yang buka jalan, yang menjamah hati anak-anaknya, nggak mungkin kita diberkati. Amin, saudara. Kita nggak pernah, tolong Pak, bagi dong. Wah, malu banget kita begitu. Amin, saudara. Emangnya gua apaan kali? Amin, saudara. Kita ini orang terhormat. Amin. Coba kalau kita harus bagi Tuhan bagus, kita minta-minta. Kita nilainya apa? Itu sebabnya kalau saya bisa ada di sini, itu sebuah anugerah. Kenapa itu? Doa. Mari katakan doa. 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 Ada katakan doa. Ada katakan amin. Amin. Doa, amin, saudara. Amin. Tahu doa. Wah, saya kalau di rumah melihat orang ini lagi datang, anak-anak saya di rumah banyak, saudara. Banyak sekali. Pendeta itu kan tampung orang banyak juga. Karena dia harus ramah. Ya toh? Jadi saya mulai menggembalakan paling sedikit itu 10 orang di rumah saya. Sampai hari ini. Wah, luar biasa. Tapi Tuhan selalu memberkati saya. Di masa-masa pandemi, saudara, orang pendeta, ada yang jualan jagung rebus, ada yang jual babi, sate babi, ada yang jual begini. Saya hanya doa saja di kaki Tuhan. Tuhan bukan jangan lagi doa. Tuhan kasih berkat bisa bangun rumah. Orang lagi pandemi, jual rumah, saya bangun rumah, saudara. Wah, luar biasa Tuhan kita, amin, saudara. Kalau kita dalam relnya Tuhan, amin, senang di hadirat Tuhan, hidup dalam kebenaran. Mari katakan benar. Dalam relnya Tuhan, maka ujung-ujung dari kebenaran itu adalah apa? Kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan. Tuhan pasti memberkati. Saya selalu mengajarkan anak saya ini, waktu itu dia masa pandemi gaji berkurang, ya toh, wah dipotong 50%. Terus dia mulai rata-rata tidak ada kasih perpuluhan. Terus saya bilang, kalau saya nggak pernah mengurangi perpuluhan saya bilang. Ada 2 kamar. Saya bilang sama anak saya, Tuhan, ada 2 kamar. Yang satu ini kamar iman, I have to believe. Ini sangat iman banget, saya bilang. Amin, saudara. Oh, nanti itu saya akan jelaskan. Ada 2 namanya belief. Mari katakan intelligent belief. Oh, kerennya. Gak apa-apa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Gitu? Intelligent belief. Mari, intelligent belief. Ini orang percaya karena pengetahuan. Nah, semua orang khotbah ini, semua kita bisa khotbah di mimbar ini. Betul tidak? Kita akan khotbah, barang siapa beri akan diberi. Nah, secara pengetahuan kita tahu ayat itu. Betul tidak, saudara? Barang siapa yang tidak mengampuni akan dihukum. Tahu ayatnya enggak? Tahu kita semua ayatnya. But we are the life belief. Jarang kita menyebut life belief. Mari katakan life belief. Life belief itu apa, Pak Pendeta? Menghidupi apa yang kita dengar dan apa yang kita percaya. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya tahu ayat itu. Berilah maka padamu akan diberi. Burung dikurah dan pelihara. Burung pipit sepertinya tidak harganya. Pelihara masakan kamu tak pelihara, kata Tuhan. Nah, life belief, amin, saudara. Harus kita hidupi apa yang kita percaya. Saya katakan sama teman, saya tidak akan kurangi perpuluhan saya. Malah saya tambah di masa pandemi. And I prove that. Saya membuktikan itu, amin, saudara. Dan dia bilang, saya juga mau ikut lah sama PDT. Saya dipanggil PDT, singkatan dari PDT, amin, saudara. Karena mereka di Jakarta ini semua pada malas. Makan kalau boleh nggak masak, tiba-tiba pakai Grab datang makanan, ya kan? Wah, sekarang orang pada malas, dimanjakan dengan WhatsApp, dengan Facebook, ada apa semua. Nah, mereka pun juga manggil pendeta dan malas. Pendeta, kepanjangan Bapak, kata anak-anak kecil, saudara. Udah kami panggil PDT, singkatannya PDT, begitu, saudara. Jadi kalau saudara cari saya, mereka nggak akan kenal mana Pak Pendeta. Siapa pendeta? Panggil PDT, mereka pasti kenal saya. Nah, saya bilang, saya ikut PDT saja, katanya.
Dan sampai hari ini dia nggak pernah mengurangi perpuluhan. Dan saya bilang justru di saat dia memberi perpuluhan penuh, ini bukan bicara perpuluhannya, saudara. Ya, saya nggak ada urusan tentang perpuluhan di sini atau apapun. Ini kan urusan pribadi saya, saudara mau beri urusan saudara, ya kan? Tapi saya mempercayai perpuluhan ada. Tuhan bilang sama Yakub, itu domba yang paling kamu 1, 2, 3, 10. Yang terbaik itu bagianku, kata Tuhan. Kesannya Tuhan itu kayak minta-minta, tidak, tapi itu sebuah covenant, namanya saudara. Sebuah perjanjian bahwa itulah yang membedakan kita dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah Allah lain. Saya anak Tuhan, namanya saudara. Wah, nanti kalau saya khotbah ini panjang bicara tentang anak Tuhan. Tapi hari ini saya nggak bicara tentang ini. Saya sedang berbicara tentang ujian dan iman yang membawa kita kepada kemenangan. Nah, saudara yang kekasih, saya bilang kita harus jalan dengan iman. Dalam rekaman ini sebuah iman, saya katakan. Disinilah kamu buktikan Tuhanmu ada. Kalau selama ini kamu diberkati, kamu memberi perpuluhan, kamu aman. Everybody, semua orang bisa melakukan itu. But if you, saya bilang, jika kamu mau lakukan sesuatu yang tidak mungkin, tapi di situ kamu lihat suara Tuhan bekerja, amin saudara? Lalu, kadang-kadang kita nggak mempercayai Tuhan bekerja di belakang layar. Satu kali orang Israel, saudara, Tuhan izinkan masuk ke Mesir, lalu mereka diperbudak, betul tidak? Selama 40 tahun, 400 tahun diperbudak. Lalu mereka mulai teriak, Tuhan! Disitulah mereka pertama kali teriak. Biasa, kalau udah mulai sulit, kena kanker dan sebagainya, orang ICU, orang mulai teriak, Tuhan! Teriak. Mereka teriak-teriak terus. Mereka pikir Tuhan gak dengar doa mereka. Dari tempat yang sama Tuhan menarik, yaitu namanya Musa, saudara. Lalu God equip, dia melengkapi Musa untuk diutus kembali. Kenapa? Tuhan bilang, aku sudah mendengar seruan umat. Tapi kan orang Israel nggak tahu bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena mereka tetap diperbudak, habis diperbudak, pulang lagi, makan lagi, diperbudak lagi biasanya. Sementara mereka begitu, saya yakin kalau saudara sedang kena COVID, terus begitu saudara doa, Tuhan kok nggak dengar? Dengar, Tuhan selalu bekerja di belakang layar. Pada akhirnya, umat Israel baru sadar. Ketika Musa datang, lalu dia membuat tulah itu dikalahkan. 10 tulah, tetapi kita mencatat kalau kita membaca dokumentari teologi, ada 137 dewa-dewa Mesir yang ditaklukkan Musa, tapi diwakili oleh 10 tulah tadi. Tulah nyamuk, tulah ini, tulah itu. Disitulah orang Mesir bilang, kami nyerah. Dengar, Tuhan menarik orang Israel keluar dari perbudakan dengan memakai Musa, amin saudara. Tapi sebelum ditarik, apa yang dinyatakannya? Tuhan bilang, kamu harus potong 1 ekor domba yang dikuduskan, lalu taruhlah di atas jenang pintu, supaya setiap rumah yang ada jenang pintunya, maut tidak akan membunuh anak sulung. Jadi dengarkan baik-baik, penebusan itu membutuhkan darah. Mari katakan darah. Membutuhkan darah Yesus. Jadi saudara di sini begitu mahal di hadapan Tuhan. Untuk menebus saudara membutuhkan darahnya. Amin saudara. Haleluya. Amin. Saudara berharga di hadapan Tuhan. You are the son of God. Engkau anak-anak Tuhan. Amin saudara. Engkau sangat berharga. Seringkali kita mendengar itu tapi kita tidak mengimaninya. Saya berharga. Amin saudara. Karena saudara berharga, saudara pasti dibela Tuhan. Tidak mungkin tidak. Amin saudara. Amin. Nah, Tuhan menarik orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika orang Israel melihat bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir, mereka selamat. Barulah mereka berkata, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ketika mereka tiba di Gilgal, baru mereka mempersiapkan ukupan korban bakaran dan penyembahan. Mereka baru mengakui bahwa mereka punya juru selamat yang hidup. Tetapi waktu terus berlalu, manusia terus berdosa. Sampai kalau kita baca kitab Maliaki, orang selalu berkata, kalau buka kitab Maliaki, pasti bicara perpuluhan. Bukan perpuluhan. Kitab Maliaki itu bukan berbicara perpuluhan, amin saudara. Kalau saudara nanti kita buat seminar itu kita Maliaki, saya bisa kupas pasal 1 sampai habis.
Mengenai apa? Tapi saya simpulkan aja sebentar. Amin, saudara. Kitab Maliaki itu berbicara, ingatlah janjiku. Amin, saudara. Sebenarnya kitab Maliaki itu adalah sebuah kitab untuk curi main, mengingatkan orang Israel akan janji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata orang Israel sudah menyimpang jauh sekali. Mereka lebih menyembah berhala. Sampai-sampai mereka berkata, bagaimana kami nggak ada menipu kamu, kamu nggak ada menyembah, kami nggak ada menyembah berhala, kami tetap memuliakan. Masa kamu masih menipu aku, kata Tuhan. Tiap hari mereka masih mengelak, nggak ada. Seringkali kita ketemu jemaat, kamu kemarin ya berdoa, dosa, kamu berzina. Nggak ada pak, nggak ada berzina. Ini udah selingkuh terus, nggak ngaku selingkuh, saudara. Itu yang terjadi bagi orang Israel. Kamu baru merokok ya, hamba Tuhan pelayan. Enggak pak, coba cium. Enggak, udah bawa rokok saudara. Kenapa? Rokoknya disimpan di dalam di sini. Pas saya lewat, terbakar celananya. Lalu dia sakit, aduh pak, kenapa lewat pas jam segini katanya. Saudara, ada banyak orang udah berdosa nggak mau ngaku jujur, betul nggak saudara? Lebih takut sama pendeta, sama organisasi. Wow, saya dikasih video saudara. Ini sampai hari ini saya simpan. Ini video ada pendeta, ini cuma ribuan. Wow, jangan sampai begitu ya. Cintai istrimu, amin. Wah, dijemput berjemaat besar. Oh, dia mau udah bawa kartu. Asal lewat shalom Bapak Gembala. Semua pendeta itu kayak dewa semuanya. Tuhan. Habis dia tutup berkah, pulanglah dengan damai. Amin. Bisu dia turun, saudara jemaat masih duduk. 7 wanita langsung keluar dari kursi. Ambil kursi langsung pukul di pendeta. Yang satu emak tarik bajunya, yang satu tarik rambutnya. Ada videonya di sini. Dan ini saya lagi konseling, saudara. Lagi saya layani gereja ini sampai hari ini. Saudara, yang satu pendoa syafaat, yang satu pemimpin, yang satu sekretaris, yang satu guru sekolah minggu. Wow. Moralitas yang hancur. Selama 6 tahun tidak ada yang tahu perzinahan itu. Kitab Maliaki seperti itu. Bertahun-tahun orang Israel, enggak, kami enggak nyembah berhala, kami nyembah kamu. Terus kamu udah enggak kasih perpuluhan. Siapa? Kami enggak pernah nipu kamu. Seorang yang kudus banget. Tapi Tuhan enggak bisa ditipu. Amin. Sampai akhirnya Tuhan dan muak. Tuhan permalukan. Kalau saudara mau dipulihkan, jangan sampai Tuhan permalukan kita. Tuhan izinkan itu untuk menguji kualitas iman saudara. Itu sebabnya hargailah kekudusan Tuhan. Amin saudara. Apa susahnya Tuhan membuka gereja yang besar? Gampang, amin saudara. Apa susahnya Tuhan mau kasih uang? Gampang, yang mengerti kata amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin saudara. Jangan saudara jadi orang mental kalah seolah Tuhan gak ada. God will make a way. Amin saudara. Tuhan selalu buka jalan saat tiada jalan. Di saat saya masa pandemi orang berdoa, saya selalu berdoa supaya Tuhan minta, saya tuntun saya kemana saya harus pergi. Kalau saya berdoa pelayanan ini, saya berangkat. Ulang lagi doa, nyembah lagi berjam-jam. Mereka tahu kerja saya itu hanya tulis Alkitab, bahasa kita, merenungkan, menggali Alkitab. Kalau Tuhan suruh bilang, kamu berangkat Kupang, saya taat, amin saudara. Jadi saya datang kemari bukan karena bencana-bencana. Tuhan taruh beban. Kalau settingan saya, nggak ada hepeng, amin saudara. Karena semua sekarang gereja di Jakarta nggak ada ibadah, nggak ada persembahan. Dari mana hepeng saya? Saudara tahu bahasa Jerman hepeng? Uang, amin saudara. Nggak ada uang saya untuk pergi. Tapi kalau Tuhan suruh, dia pasti buka jalan. Amin. Masih percaya kuasa Tuhan? Masa sih? Masih percaya Tuhan baik? Amin. Tadi kan nyanyi, aku percaya ada mujizat. Saya nyanyi tadi, saya nangis. Aku percaya, karena saya banyak mengalami mujizat. Istri saya kanker stadium 4, hatinya dibuang 75%, tinggal hanya segini aja hati. Bagaimana mungkin bisa hidup? Semua saudara pasti tahu lihat Facebook saya. Kalau saudara lihat Facebook saya, bagaimana istri saya masukkan terus di Facebook supaya didoain. Karena nggak mungkin hidup saudara. Tapi saya bilang hidup, amin saudara, hidup.
hidup. Makanya waktu tadinya aku percaya ada mujizat, saya percaya ada mujizat. Karena saya tahu ada Tuhan. Dokter bilang nggak mungkin bisa hidup. Koma 7 hari, 6 hari 6 malam. Karena dokter bilang kalau 2 hari nggak keluar, istri sudah lewat. Kau yang bilang lewat, Tuhan pun nggak. Saudara, yang penting saya pastikan, karena Tuhan belum menaruh sesuatu di hati saya bahwa Tuhan bilang istri mati enggak. Karena Alkitab berkata, aku tidak akan berbicara tanpa melalui hamba-hamba aku, kata Tuhan. Karena saya hamba Tuhan, saudara hamba Tuhan. Tuhan belum taruh di hati saya istri saya meninggal. Saya masih punya keyakinan dia hidup. Saya masuk ke ruang ICU, saya bilang, Mami, hidup, 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 hidup. Inkubator. Selang di sini. Selang di sini, semua. Selang dari sini untuk cuci darah. Setiap hari semua selang. Orang-orang bilang, nggak mungkin hidup, Pak. Orang selalu udah lah, Pak. Relakan aja ibu, kasihan. Bapak minta-minta dia hidup. Keluar! Saya marah, saudara. Mengerti maksud saya? Yang lemah imannya keluar dari sini. Yang mesti punya iman ada di sini. Saya bilang, amin saudara. Makanya saya senang kalau lihat hambanya. Salam kemenangan iman. Kita harus punya kemenangan iman, amin saudara. Jangan pernah kalah imannya. Wah, saya bilang, kau nggak bisa. Saya percaya Tuhan gitu. Udah, saya doain hari ke-7 istri saya hidup. Pulang hari kedua, amin saudara. Balik lagi enek air, hati istri saya sudah sempurna. Tidak segini lagi. Saudara nggak ngalamin sih. Ini anak rohani saya ini yang selalu jagain. Mereka selalu bilang, hidup nggak siap beda. Amin saudara. Hidup, amin saudara. Bukan karena sok hebat. Saya percaya belas kasihan. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak pernah mencuri apa-apa dari ini. Ada orang kasih persembahan sama saya nggak pernah ambil. Ada orang ambil perpuluhan, saya nggak pernah makan sampai hari ini perpuluhan, saudara. Ini istrinya dulu jadi bendahara di gereja. Tidak pernah saya makan perpuluhan gereja. Saya hidup dengan apa yang saya hidupi. Yang mengerti katakan amin. Karena saya tahu perpuluhan itu untuk rumah Tuhan. Untuk orang-orang yang miskin. Untuk supaya ada persediaan makanan di rumah, kata Tuhan. Tidak ada yang perlu ditolong. Saya bisa ke Amerika, saya bisa ke Eropa. Orang kasih saya mobil gratis, amin saudara. Bangun rumah saya. Orang selalu telepon saya, gimana Pak Frans? Kemarin saya udah bilang sama beliau, duit kita tinggal 75.000 nih. Nanti antigen bagaimana ini? Percaya aja PD. Oh, dia teguhkan aja. Saya tetap percaya, amin saudara. 75.000 pasti dari Tuhan tolong saya bilang. Amin saudara. Amin. Ya sudah. Saya nggak ada SMS orang tolonglah minta uang. Nggak ada. Saya suka cita saja. Karena ya hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar. Udah kami pulang, tiba-tiba ada orang telepon dari Amerika. Halo Pastor, where are you right now? I'm in East Timor. Wow, ngapain? I just traveling. Saya jalan-jalan. Saya bilang saya pelayanan rohani, amin saudara. Saya bilang saya jalan-jalan, I want to enjoy my life, saya mau menikmati hidup. Saya kemarin dari Sumatera, ya saya rindu sama anak-anak. Karena Kupang ini seperti tanah air saya kedua. Saya bilang, wow, sudah tahu kalau saya turun di Kupang langsung. Serius, mungkin saudara nggak cinta NTT, saya cinta banget saudara. Makanya saya udah 19 tahun di NTT. Turun terbang, rasanya NTT saya bilang. Saya selama 2 bulan corona, saya bilang kami semua mati rasanya. Kenapa kata istri saya? Kangen aku sama Timor, saya bilang. Kami masih corona. Nanti pokoknya ada peluang saya terbang, saya bilang. Amin saudara. Dan Tuhan tahu doa saya, amin saudara. Kenapa saya sayang lihat muka-muka hitam-hitam kayak gitu. Karena nggak ada di tanah Batak seperti itu. Wah, ada jingga keriting gitu loh. Cukup manis, amin saudara. Saya bisa bilang sama istri saya, kalau ada orang Kupang, ada orang ini, saya mau ambil satu, kita jadi anak. Karena keren banget, amin. Mungkin saudara nggak bangga dengan kulit saudara yang manis itu. Tuhan bilang, kamu memang hitam, tapi aku manis, katanya. Iya, serius, ini bukan ledek, tapi I love Kupang, amin saudara. Kalau nggak saya cinta Kupang, saya nggak ada di sini. Mungkin inilah paling lama saya adopsi NTT, saudara. Kalau Papua paling 2 tahun, Aceh setahun, begitu. Yang lain, ini paling lama. Saya bingung, kok lama banget kok buat saya di NTT, Tuhan. Mungkin saya tahu ada pasti rencana Tuhan dari timur. Amin, saudara. Saya yakin api timur, api Tuhan dari timur ini ada. Nah, saudara,
Saya yakin anugerah Tuhan. Dan sampai hari ini istri saya sehat. Amin saudara. Jalan, sukacita, ketawa. Wah, happiness. Kenapa saudara? Karena kita punya Tuhan. Amin. Yang mengerti katakan amin. Mari kita baca Kejadian pasal 12. Masih sempat waktu saya dikit lagi. Boleh Pak? Pak Pendeta? Boleh ya? Berapa menit lagi Pak? Ada 5. Bisa 5 menit lagi. Kejadian 22 saya baca. Ayat 1 saudara saya bacakan. Setelah semuanya itu dikatakan Allah mencoba. Mari katakan mencoba. Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya apa? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Saudara, ada perbedaan pencobaan dan pengujian. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan begini saudara. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba, tapi di dalam bahasa Inggris after that, setelah itu God testing. Amin saudara. Tuhan tes itu menguji. Mari kita menguji. Menguji siapa? Abraham. Mari kita perhatikan coba Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 13 ya. Saya baca buat kita. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata apa? Pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak apa? Mencobai siapapun. Jadi Tuhan itu nggak pernah mencobai. Amin saudara. Yang mencobai itu setan. Karena kata mencobai itu sesuatu definisi yang jahat. Amin saudara. Tetapi Tuhan itu menguji. Mari kita menguji. Ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi dengarkan baik-baik bahwa Tuhan itu nggak pernah mencobai kita, tapi Tuhan menguji kita. Amin saudara. Amin. Amin. Ya, makanya kita bersyukur bagi Tuhan kalau sampai hari ini kita masih hidup. Amin ya. Jadi jangan heran saudara kalau dunia ini kok banyak sekali orang jahat. Ya memang kita tinggal di dunia orang jahat. Amin saudara. Karena dunia ini yang banyak orang jahat. Kagetlah kalau masih ada orang baik di dunia ini. Amin saudara. Terus paling kaget lagi kalau kita buka mata, terus ngaca di kaca saudara, kita bangun tidur, terus lihat muka kita gitu saudara, orang masih acak-acakan, wah ada hilang di sini. Terus kita lihat, hebat ya, masih ada ya orang jahat ini masih bisa dikasih kesempatan hidup lagi. Kita ini adalah produk anugerah, amin saudara, yang diberikan Tuhan sebuah kesempatan. Wow, luar biasa kasih Tuhan ya. Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 2 tadi dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah apa? Sebagai suatu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, setiap produk apapun yang akan dikeluarkan, apalagi orang Amerika, Eropa, mereka kalau buat mobil, mereka akan tes itu mobil. Dia akan kencang dari ujung sana, lalu di sini ada baja, saudara, tembok, dia akan kencang tabrakan itu tembok, maka dia lihat seberapa hebat kemampuan mobil itu. Kalau saudara lihat BMW, coba lihat tes BMW. Saudara akan lihat kalau mobil itu ternyata hancur semua, itu produk gagal. Handphone juga, ya orang sering beli Samsung dan iPhone, itu dilempar dari atas, berprak, wah hancur. Tapi iPhone, ini saya punya iPhone, kalau dijatuhkan, dia nggak pecah. Dan harus diuji berulang-ulang. Ada sampai punya handphone, yang ambil palu, diketok-ketok, dia tidak pecah kacanya. Berarti itu kualitasnya baik. Nah saudara, ujian itu untuk menentukan kualitas hidup iman kita. Amin saudara. Iblis itu mencobai untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan itu menguji kita untuk melihat kita, kekuatan kita. Dia menguji kita untuk apa? Untuk menguatkan kita. Maka dalam Kejadian 22 tadi dikatakan setelah semuanya itu Allah mencoba. Dikatakan, tetapi yang bahasa yang benar, Allah menguji. Ketika Tuhan izinkan sakit isi saya, maka Tuhan menguji iman saya. Amin saudara.
Mari katakan, Tuhan menguji iman saya. Sepanjang saudara nggak berdosa, tapi saudara punya masalah begitu banyak, itu artinya Tuhan sedang menguji kualitas iman saudara. Amin, saudara. Janganlah saudara, wah Tuhan kok begini sih? Ya habis maling, amin saudara. Tiba-tiba, ngambil istri orang, terus Anda bilang, ampun, salah itu. Enggak gitu lah saudara. Tapi kalau saudara memang hidup benar, amin. Hidup benar dan rajin memberi, contohnya Papa Neta Jimmy ini rajin menolong, kan kemarin pergi ke Alor buat KKR Bapak, pulang-pulang gak ada duit begitu ya. Wah, biarlah itu terjadi. Saya bilang sama anak saya ini, waktu kita pergi melayani, memberi, kamu tahu nggak kenapa kita pergi? Saya bilang, jangan kamu bangga pergi bagi-bagi melayani. Saya nggak bangga, saya bersyukur. Kenapa? Karena waktu saya pergi, amin saudara, membagi berkat, melayani Tuhan, disitulah saya bisa menguji kualitas diri saya, amin saudara. Sejauh mana sebenarnya? Sebenarnya saya lagi ngapain sih datang ke Atambua ini? Saya ini lagi mau pamer memberi, atau memang karena ini saya anggap sebuah pekerjaan, atau memang ini saya mencoba melihat apakah saya sudah menjadi sama seperti Yesus, amin saudara. Amin. Saya selalu nasihati, saya suka nasihati anak orang saya karena itu kesempatan saya mengajar dia. Kemarin saya bawa 6 orang saudara. Tiap hari misi pasti ganti muka saudara. Hari ini saya gak bawa ini, besok ganti yang lain. Kenapa? Karena mereka harus dimuridkan yang mengerti kata Nabi. Dan setiap pagi saya buat WhatsApp call, video call, kami doa. Dan saya setiap pagi mengajar jam 5 pagi. Dan seluruh orang dari seluruh Indonesia saudara, ada dari Malang, Surabaya, dari Papua, pokoknya semua dengarkan firman Tuhan tiap pagi. Karena saya tahu tanpa pengajaran orang nggak akan kuat. Kenapa orang nggak mengerti pelayanan? Karena nggak diajari, ya saudara. Jadi nggak cukup hanya pulang ibadah. Yang paling penting itu pengajaran. Tuhan Yesus berkata, jadikan bangsa menjadi muridku. Saya nggak tahu apakah Pak Jimmy sudah buat pengajaran setiap hari. Saya nggak tahu. Tapi kita harus diajar, yang diajar. Katakan amin. Amin. Kita harus diajari, amin saudara. Diajari. Ya, anak-anak ada di rumah saya kecil-kecil, nengong. Amin saudara. Kecil-kecil gitu, ya kan. Kalau bilang mau nyetut, inaat Tuhan, begitu saudara. Tapi tiap pagi saya suruh bangun 4:30. Saya harus kasih tahu kenapa dia bangun pagi-pagi. Saya nggak tahu Pak Pendeta Jimmy bangun nggak anak-anaknya 4:30 menyembah Tuhan. Saya seisi rumah wajib 4:30 bangun menyembah. Dan saya bilang ini jangan jadi sebuah aturan, amin saudara. Tapi saya mau bawa kamu kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena orang kalau ketemu Tuhan pasti diberkati. Setiap 4:30 saya ajar dia. Habis doa saya bawa mereka makan McDonald, saudara. Anak-anak itu pintar, harus disogok dikit, saudara. Baru kasih es krim, terus saya bilang, Jeremy ya, Charles, tahu nggak kenapa Om marah sama kamu? Nggak tahu. Amin saya. Diajari. Baru kalau dia datang, lewat saja, dia lempar segini, tarik kupingnya. Kamu memang begitu, itu nggak benar. Kalau lewat permisi Om, amin saudara, harus diajari mana yang benar. Baru makan, wah lempar sampah sembarangan, jewer lagi. Ajari, nggak boleh buang sampah sembarangan. Amin saudara, diajari. Terus kencing, tarik lagi. Habis kencing siram. Besoknya lupa lagi. Ya makanya Saudara Martin Luther berkata kalau saudara pergi ke Roma ada di situ ditulis manusia itu pelupa. Itu sebabnya Tuhan mau setiap hari manusia itu baca firman Tuhan. Karena manusia itu lupa akan janji Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita bisa berdoa. Anak harus diajari. Lama-lama sekarang mereka habis kencing. Bilang, sudah beres Om, udah disiram. Karena tiap hari diajar berulang-ulang. Yang mengerti kata Nabi. Ajar berulang-ulang. Waktu habis ibadah, masih persembahan belum. Kenapa nggak disiapkan dari tadi? Malam-malam siapin, saya bilang, amin saudara. Siapkan sepatunya, semir, bajunya setrika. Jangan pagi-pagi, mana bajuku, mana sepatuku, mana kaos kakiku. Wah, itu orang kampung saya bilang. Kalau saudara mau jadi orang hebat kamu nanti,
malam persiapkan. Amin saudara. Saya selalu ajar mereka, dan itu harus diajar berulang-ulang. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saudara, mengikut Tuhan juga harus diajar berulang-ulang. Saudara, saya berdoa berkat Tuhan itu selalu tersedia bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara. Abraham diuji Tuhan ketika Tuhan suruh, Abraham, kamu bawa anakmu ke atas gunung Moria. Saya mau lihat. Wah, saya ada satu perkataan yang paling klasik di sana. Ketika Tuhan bilang begini, Kejadian 22 ayat 6, sebentar lagi saya akan selesaikan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya kemana? Ke atas bahu Ishak, anak satu-satunya. Saudara, dia yang mau dikorbankan, dia yang bawa kayunya sendiri, ya saudara. Lalu dia bawa apinya sendiri, dia bawa pisaunya sendiri. Ishak bawa pisau, bawa api, bawa kayu, naik ke atas gunung Moria. Lalu katanya berkata Ishak pada ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Amin saudara. Dia nanya, di sini kan sudah ada api, ada kayu, mana dombanya? Wah, kalau orang ada anak saya Shema tanya, Papa, ini ada kayu, ada pisau, ada api, mana dombanya? Dombanya mana? Begitu. Saya pasti hati kita tersayat-sayat, betul tidak saudara? Apakah di benak Abraham ketika anaknya itu bertanya? Amin saudara. Tapi yang luar biasa, saudara tahu Abraham dari usia 0 sampai usia 75 tahun, dia bukan orang